Sobat Islampedia, kecelakaan kapal selam wisata Titan Ocean Gate yang terjadi di bulan Juni 2023 menyisakan duka korban sekaligus misteri tentang kekuatan dahsyat dari lautan. Ocean Gate Expedition sempat menghilang di kedalaman Samudra Atlantik saat berwisata melihat langsung bangkai kapal Titanic dari dekat. Akibat tekanan di dalam lautan, kapal selam wisata itu remuk di kedalaman 4.000 meter di bawah permukaan laut. Kini yang tersisa puing-puing bangkai kapal yang menjadi saksi bisu seberapa hebatnya sebenarnya lautan. Sobat Islampedia, berbicara tentang lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan begitu banyak rahasia kepada laut. Ketika Nabi SAW ceritakan dalam surah Nur melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Quraisy yang notabene-nya orang Mekah kala itu tidak sama sekali mengenal tentang laut. Hidup mereka ada hidup di padang pasir. Melihat laut saja bisa dihitung jari. Tetapi Nabi SAW menceritakan tentang laut. Ketika berbicara tentang dasar laut, bagaimana diceritakan? Kadzulumatil bahar. Bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang gelapnya lautan. Fi bahril luji. Bagaimana laut itu begitu gelapnya ketika sampai di dasar dan dia itu bertimpah antara ombak dengan ombak. Lalu di dalam ayat yang lain diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi SAW bagaimana di dalam laut itu ada gunung berapi. Lalu bagaimana di dalam laut itu ada kehidupan dan lain sebagainya yang itu tidak pernah ada dalam benak orang-orang Quraisy kala itu atau orang-orang Arab pada umumnya. Dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW yang belum pernah menyelam ke dalam lautan. Tentu sekali lagi, ini bahagian dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran bukan ciptaan Nabi SAW, bahwa Al-Quran yang kala itu menceritakan tentang laut yang Nabi SAW belum pernah terjun dan masuk ke dalamnya, diceritakan dengan begitu detail. Bahkan ada beberapa yang baru mampu untuk dieksplor, baru mampu untuk ditemukan, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 1400 tahun yang lalu. Sobat Islampedia, keberadaan sungai di bawah laut dapat ditemukan di semenanjung Yucatan di sebelah tenggara Meksiko. Sungai ini ditemukan pada kedalaman 115 meter di bawah permukaan laut. Dan untold story fenomena alam ini ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad silam. Allah Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus." Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan sekaligus membiarkan dua jenis air mengalir berdampingan. Sungai dalam laut sendiri adalah sebuah fenomena alam. Terdapat sungai dengan karakteristik air tawar di dalam laut dengan air asin. Walaupun menurut pandangan mata, kedua lautan itu bercampur. Dalam beberapa kitab tafsir, ayat tentang bertemunya dua lautan tapi tak bercampur airnya diartikan sebagai lokasi muara sungai, di mana terjadi pertemuan antara air tawar dari sungai dan air asin dari laut. Sobat Islampedia, laut masih menyimpan banyak misteri dan fenomena unik di dalamnya. Salah satunya tentang misteri di dasar laut. Tabir rahasia mengenai keberadaan api di dasar laut ternyata juga sudah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tur ayat 1-6. "Demi gunung dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur Ka'bah dan atap yang ditinggikan langit, dan demi lautan yang penuh gelombang yang di dalam tanahnya terdapat api." Pada ayat ini, secara jelas Allah Ta'ala memberikan petunjuk bahwa api bisa berada dalam satu tempat dengan air. Namun ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan api di bawah laut. Masalah perbedaan pendapat tentang api di dasar laut ini tercermin dari tafsir Ibnu Katsir yang mengutip pendapat sejumlah ulama. Jumhur ulama mengatakan makna yang dimaksud adalah lautan ini.
Dan mengenai makna firman-Nya, Al-Masjur, masih diperselisihkan. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah laut itu kelak di hari kiamat akan dinyalakan menjadi api, seperti pengertian yang terdapat di dalam surat At-Takwir ayat 6. Dan apabila lautan dijadikan meluap, para ulama menafsirkan meluap sebagai api yang bergejolak yang meliputi semua ahlul mauqif, orang-orang yang di padang mahsyar. Sementara Qatadah mengatakan, masyhur artinya yang penuh. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Alasannya ialah karena laut di masa sekarang bukanlah bahan bakar, melainkan makna yang dimaksud adalah penuh. Menurut pendapat yang lainnya lagi, makna yang dimaksud ialah kosong. Wallahu a'lam. Sobat Islampedia, inilah suara misterius yang tertangkap dari Palu Mariana di kedalaman ribuan kilometer di bawah permukaan laut. Sampai saat ini, para ilmuwan mencoba memecahkan sumber suara yang berasal dari gelapnya lautan. Kondisi dasar laut yang gelap gulita ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tindih bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surat An-Nur ayat 40. Ayat ini menjelaskan bahwa hampir tidak mungkin untuk melihat dasar laut karena sangat gelap. Kondisi ini disebabkan oleh keadaan laut yang minim cahaya, sehingga memaksa hewan dan tumbuhan laut untuk meniadakan kebutuhan akan cahaya. Ombak dalam berperilaku mirip ombak permukaan. Ia juga bisa pecah seperti ombak di permukaan laut, namun ombak dalam tidak bisa terlihat oleh mata biasa. Masya Allah. Sobat Islampedia, di antara the untold story tentang laut dari sahabat Nabi SAW yang pernah dilalui, ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para sahabat bercerita kepada Nabi SAW, "Kunna narkabul bahar." Ya Rasulullah, kami pernah di satu kesempatan itu naik bahtera, melintasi lautan. Wa nahmil ma'ana minal ma', dan kami membawa air, tetapi air itu jumlahnya qalil, sedikit. Qalil minal ma', sedikit saja air itu. Afanatawadda' min ma'il bahar. Apakah kami diperbolehkan untuk wudhu dengan air laut? Maka kala itu Nabi SAW memberikan arahan, dan ini menjadi panduan untuk kita. Nabi SAW menyampaikan, al-bahar, lautan itu tahurun ma'uhu, bahwa airnya itu suci, mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci, baik wudhu ataupun mandi. Wal hillu maitatuhu, dan segala apa yang ada di dalam lautan dari binatang-binatangnya itu halal untuk dimakan. Masya Allah. Masya Allah, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada lautan. Ya, nikmat dari lautan yang diberikan kepada siapa? Kepada kita sebagai hambanya. Maka bayangkan, air yang begitu banyak itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Dan apa yang ada di dalamnya dengan jenis hewan yang mungkin ada yang belum diketahui oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bahwa segala apa yang hidup di dalam lautan itu dari hewannya adalah halal untuk dikonsumsi. Sobat Islampedia, salah satu wilayah laut yang dikenal angker dan penuh konspirasi di dalamnya adalah kawasan segitiga Bermuda. Perairan yang berlokasi di dekat Miami, Florida, Amerika Serikat, Bermuda, dan Puerto Rico ini memang banyak memiliki kisah-kisah mistis di dalamnya. Ternyata, di Indonesia pun juga memiliki lokasi perairan yang serupa dengan segitiga Bermuda, yaitu kawasan perairan Masa Lembo. Segitiga Masa Lembo berada di sekitar Kepulauan Masa Lembo, tepatnya berada di kawasan segitiga imajiner di perairan Laut Jawa, antara Pulau Bawean di Jawa Timur, Kota Majene di Sulawesi Barat, dan Pulau Tengah di Nusa Tenggara Barat. Perairan ini disebut-sebut sebagai segitiga Bermuda Indonesia. Pasalnya, sering terjadi kecelakaan kapal atau pesawat di kawasan tersebut. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian adalah kecelakaan KM Tampomas II.
Kapal berbobot mati 2.420 ton itu tenggelam di Selat Makassar dekat Pulau Masalembo, sekitar 22 mil laut menjelang pelabuhan tujuan Ujung Pandang. Peristiwa ini tercatat sebagai musibah terbesar dalam sejarah maritim nasional, sekaligus musibah ketiga yang tergolong terbesar di dunia saat itu. Ada yang berpendapat banyaknya kecelakaan yang terjadi di kawasan Masalembo akibat dari kawasan ini merupakan perairan yang menjadi tempat pertemuan dua arus. Arus pertama berasal dari barat dan terus memanjang ke Laut Jawa. Sementara arus utara berasal dari Selat Makassar, sehingga kedua arus itu disebut menciptakan gelombang besar dan mampu membalikan kapal yang melintas di wilayah tersebut. Namun mitos yang berkembang, segitiga Masalembo dipercaya masyarakat setempat sebagai lokasi bernaungnya kerajaan gaib terbesar di Indonesia yang dihuni siluman dan jin. Versi lain menyebutkan perairan Masalembo sebagai daerah yang dikuasai Ratu Malaka, sosok gaib tak kasat mata yang diyakini sebagai ibu dari orang-orang suku laut. Wallahu alam. Sahabat Islam Media, lautan. Ada di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang lautan, lalu di situ ada kalimat fujirat. Fujirat itu artinya bermakna berbeda di antara satu mufassir dengan mufassir yang lain. Ada yang mengatakan ini yang menyala-nyala, tetapi ada yang mengatakan bahwa ini pembatas. Ada yang mengatakan tertahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bersumpah dengan laut dan mengabarkan bahwa sifat laut itu adalah diantaranya fujirat. Dan kalau kita lihat, ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Diceritakan pembantu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini punya murid. Muridnya ketika di malam hari berjalan ke pinggir laut. Dan ketika dia berjalan ke pinggir laut, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh luar biasa. Apa dia? Ini lautan naik ke atas. Bahkan setara dengan gunung, seolah ingin menelan gunung beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Dan ini tadi yang meriwayatkan ini tadi mengatakan saya dalam kondisi bangun, tidak dalam kondisi tidur. Ana mustaiqid, saya bangun. Sampai akhirnya datang kepada pembantu Umar bin Khattab tadi ini lalu mengatakan, apa yang terjadi? Saya melihat begini, dan begini. Maka pembantu Umar bin Khattab ini menceritakan bahwa sesungguhnya aku pun pernah mendengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menyampaikan, "Ma min lailatin illa wal bahr," dan tidaklah lewat satu malam kecuali lautan. Ngapain lautan itu? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab bumi, untuk menelan bumi, dan itu terjadi setiap malam dan jumlahnya 3 kali minta kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahan. Artinya Allah tidak berikan izin kepada lautan. Apakah karena manusia ini banyak dosa? Mungkin. Karena memang kalau kita lihat di pinggir pantai itu alangkah na'udzubillah min dzalik. Banyak manusia yang di hadapan makhluk Allah yang begitu besar yang bernama lautan ini justru dia bermaksiat. Dan makhluk Allah yang diciptakan ini semuanya tunduk kepada Allah untuk melaksanakan ketaatan. Maka ketika dia melihat ada sesuatu yang di hadapannya, makhluk yang jauh lebih kecil dari dia kok bermaksiat kepada Allah, mungkin ada keinginan untuk menghancurkannya. Maka ini bukan sesuatu yang untuk membuat kita takut ketika datang ke laut. Bukan. Tetapi untuk kita berintrospeksi diri sehingga kita mampu untuk bisa bercermin dari lautan. Agar lautan menjadi sesuatu yang menekan kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerdas beragama dengan Islam Media. Sobat Islampedia, tak hanya fenomena alam, hewan laut pun mengundang begitu banyak keajaiban dan tanda tanya. Ikan yang menelan Nabi Yunus disebut-sebut masih hidup sampai sekarang di dalam laut. Dikisahkan, Nabi Yunus ditelan seekor paus raksasa yang disebut ikan Nun. Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 139-142. Dalam riwayat dikisahkan, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus harus mengurangi muatan karena ombak besar. Dan saat diundi,
nama Nabi Yunus muncul terus-menerus hingga 3 kali. Artinya, beliau harus mengorbankan diri dilempar ke laut. Atas izin Allah, Nabi Yunus pun masuk ke perut paus. Saat berada di perut paus, Nabi Yunus berdoa kepada Allah di tengah kegelapan. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Allah mengabulkan doa Nabi Yunus dan paus pun memuntahkannya saat sudah dekat daratan. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 143 hingga 144. Dari surat As-Saffat inilah, sebagian ulama tafsir meyakini bahwa ikan nun yang menelan Nabi Yunus ini disebut-sebut masih hidup di dalam lautan dan akan terus abadi sampai hari kiamat tiba. Hingga saat ini, misteri kisah Nabi Yunus bertahan di dalam perut ikan nun dan mengarungi lautan masih menjadi misteri akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.